Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Semua 10 menit tadi Fajar Daily, dan kali ini kalian bahas ini guys, berita ini guys. Ya, ini berita yang bagus kalau menurut saya teman-teman. Yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani ya ingin anak SD mulai belajar saham. Jadi memang investasi saham itu harus dipelajari sejak dini guys ya, biar ya bisa dibilang untuk investasi saham itu untuk membuat anak-anak itu melek tentang keuangan gitu. Jadi nggak boros kayak gitu guys. Jadi mereka kalau punya duit ya disisihkan untuk investasi, itu sangat penting ya sejak dini. Karena kalau udah tua itu agak sedikit susah guys untuk merubah pola atau merubah gaya hidup tuh agak susah kalau udah umuran misalnya kayak kita nih 25, 26, 27 tuh agak susah teman-teman. Tapi kalau anak-anak udah dididik dari awal, dari SD ya, tadinya misalnya uang sakunya 10.000, oh disisihkan 5.000 nih buat investasi gitu, is okay banget kalau menurut saya teman-teman. Dan ini udah kemukakan nih oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ya. Semoga aja guys, semoga aja pelajaran saham itu masuk ke kurikulum ya, masuk ke mata pelajaran atau apalah gitu ya. Jadi dikenalin dari sejak dini. Karena sepengalaman saya guys ya, saya nggak diajarin saham sampai lulus SMA. Itu nggak ada pelajaran saham sepertinya ya. Mungkin ada pelajaran ekonomi itu kayak laporan keuangan doang ya, bikin neraca lah sebagainya aja, itu aja. Tapi nggak diajarin gimana apa itu saham gitu ya, gimana kita cara belinya itu nggak diajarin teman-teman ya, sampai SMA bahkan. Dan bahkan di kuliah pun, saya kuliah ekonomi, itu kayaknya juga pelajarannya saham cuman sedikit doang, guys. Ya, diajarin dikit doang, kebanyakan ya tentang laporan keuangan, gimana cara bikin neraca, kayak gitu aja kalau kuliah ekonomi saya dulu. Atau mungkin jurusan saya beda gitu ya, ada jurusan saham lagi yang saya nggak tahu kayak gitu. Dan minim banget pelajaran tentang saham. Padahal ini sangat penting teman-teman ya, saham itu sangat penting. Karena kalau udah diajarin sejak dini ya, saham itu bisa istilahnya itu ya bisa buat orang itu financial freedom. Karena kalau orang yang udah sukses di dunia saham itu dia uang banyak, waktu banyak. Nah itu kan yang didambakan oleh semua orang ya kan, uang banyak, waktu banyak, that's it ya kan. Itulah tujuan orang-orang itu bekerja gitu. Kalau orang yang pekerja keras gitu ya, duitnya banyak tapi waktu nggak ada. Kalau orang pengangguran, waktu ada, duit nggak ada. Nah, tapi kalau di saham, ya, yang udah sukses di saham, itu duit ada, waktu ada. Nah, itu tujuannya. Nah, tapi ini mungkin teman-teman bertanya nih ya, kenapa Pak Presiden ngomong seperti ini gitu ya. Presiden tidak sarankan rakyat kecil main saham. Nah, di sini mungkin teman-teman, wah, Presiden aja nggak nyaranin kok di saham. Teman-teman lihat sendiri di sini, main saham. Main saham itu gini guys ya, ada orang yang baru bikin sekuritas ya, baru masuk ke dunia saham, dia bikin sekuritas atau bikin broker gitu ya, daftar, langsung top up, langsung beli saham. Nah itu main ya, nggak tahu apa yang saham yang dibeli, nggak tahu konsep bursa efek tuh kayak gimana, nggak tahu. Nah itu namanya main. Nah itulah yang nggak disarankan oleh Pak Prabowo. Nah nggak di saham aja guys, hampir di semua sektor. Ya, kayak gitu aja. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu ilmunya terus tiba-tiba terjun, ya, nggak tahu ilmu tiba-tiba pengen masuk di situ, ya tetap aja itu judi. Ya, nggak disarankan main saham, ya. Kayak gitu. Nah, tapi kalau udah diajarin sejak dini, jadinya nggak main dong, gitu guys ya. Jadinya adalah investasi, kayak gitu teman-teman. Karena di saham itu memang gini guys ya. Ada kasus orang-orang yang rugi di saham itu kebanyakan guys, kebanyakan. Karena saya juga udah ngobrol-ngobrol sama orang yang sering rugi itu guys ya. Itu kebanyakan gini guys, konsepnya itu. Mereka baru masuk terjun di dunia saham, langsung top up lumayan gede dan beli ngawur sahamnya, nggak tahu. Akhirnya rugi, terus mereka itu keluar dari dunia saham, wah gue di saham rugi. Padahal mereka itu saham aja nggak tahu, cuman beli doang, nggak tahu, nggak mudeng. Terus mereka keluar dari dunia saham, terus ngomong koar-koar, saham itu rugi, saham itu judi, saham itu scam. Ya, terus yang bahkan gini guys, saya pernah ada kasus gini. Orang yang baru masuk 2 bulan, ini real nyata, di STS ada, ya. Baru masuk 2 bulan di saham, udah top up ratusan juta. Terus dia beli waran. Waran guys, bukan saham, waran. Dia ngomongnya saham, bang, ini saya rugi di saham 80% nih baru 2 bulan. Saya bingung ya,
kok dia baru masuk 2 bulan di saham udah rugi 80%. Waktu saya mikir saham gorengan apa yang turun sampai sedalam itu. Terus coba Pak SS-in gitu ya, di screenshot gitu ya. Nah ternyata dia beli waran guys. Waktu IPO ya, dia beli waran di atas banget, terus turun langsung 80% lebih turunnya. Dalam waktu ya, katanya 2 minggu doang bisa turun 85% katanya. Ya iya, yang lo beli waran. Dan dia ngomongnya saham. Berarti dia nggak paham. Kayak gitu guys. Jadi sebelum teman-teman itu terjun ke dunia saham, pahami dulu apa itu saham. Terus kalau misalnya mau beli saham, itu baca dulu. Kan ada tuh financial report-nya, ya udah dirangkum oleh sekuritas tuh. Berapa pendapatannya, ROE-nya berapa, PER-nya berapa. Kalau nggak tahu baca, ROE itu apa, PER itu apa, net profit itu apa, ya DER itu, debt to equity ratio itu apa. Baca-baca dulu, baru beli. Gitulah yang benar teman-teman. Nah makanya Menteri Keuangan ini ngajarin lah di sekolahan gitu, biar mereka tuh tahu dari SD diajarin, oh ROE itu apa, PER itu apa. Itu perusahaan-perusahaan yang bagus ciri-cirinya begini gitu ya. Jadi nggak terjebak nih saham gorengan kayak gitu guys. Terus nanti SMP, SMA diajarin lagi berkesinambungan. Nah lulus SMA udah paham. Saat punya duit terus beli saham. Nah beli saham yang bagus-bagus, bukan beli waran kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih ini positif banget ya. Positif banget kalau misalnya pelajaran tentang saham itu dimasukkan ke kurikulum. Ya karena memang ini penting banget ya untuk istilahnya itu investasi biar untuk mengangkat derajat rakyat Indonesia gitu ya. Di Indonesia guys, itu yang kenal saham itu kurang dari 1% loh. Dari 380 juta jiwa ini gitu ya, 300 berapa sekarang? 380 juta kan? Itu cuman kurang dari 1% yang kenal dunia saham. Ya kan? Ya itu aja masih dibagi dengan seorang trader ya kan, investor seperti itu ya, dibagi-bagi di dalamnya, itu kurang dari 1%. Teman-teman lihat sini, di Malaysia itu lebih dari 20%, bayangin. Malaysia itu orang-orang yang kenal saham itu lebih dari 20%. Indonesia 1% guys. Dikit banget, makanya jangan kaget kalau Malaysia itu jadi negara maju. Ya karena memang mereka udah kenal investasinya udah hampir 20%. Singapura lebih ekstrim lagi. Singapura itu lebih dari separuh atau lebih dari 50% udah kenal investasi saham. Ya. Jadi ciri-ciri negara maju itu yang kenal saham rakyatnya. Nah itu aja guys. Nah itu fakta ya, seperti itu. Indonesia masih jauh banget guys, kurang dari 1%, bayangin yang kenal saham. Jadi ya wajar lah kalau Indonesia itu jadi negara yang susah untuk jadi negara maju kayak gitu guys ya. Semoga aja ini segera terrealisasi ya, pelajaran saham itu ada di kurikulum ya, walaupun ya mungkin dasar-dasar dulu lah seperti itu guys. Oke Mas Bro ya, semangat.